sanalah aku berdiri. 18 M, 18 miliar, dan hanya terjadi kemangkrakan. Mesti menahan diri untuk menerima kebangkrutan akibat dari perputaran ekonomi yang tidak berputar. Berita-berita menyampaikan banyak sekali pedagang kaki lima yang mengalami kebangkrutan. Pemerintah tidak melihat itu sebagai dampak atas mangkraknya alun-alun. Konflik antara PUPR dan juga kontraktor, kawan-kawan. Apakah kawan-kawan di sini sepakat apabila PKL ditelantarkan kemudian tidak diberi hak-haknya sebagai pedagang? Nasib para mereka yang harus kita perjuangkan. Mungkin itu, silakan disambung dari kawan-kawan, dari Tom Saiful, kawan-kawan GMNI ataupun PWI yang lain. Beberapa hal berkenaan informasi berkaitan dengan mangkraknya pembangunan alun-alun Kota Kediri. Lantaran begitu, beberapa PKL beralasan tidak menahu sampai kapan kemudian pembangunan ini dilanjutkan. Ini tentu menjadi sesuatu yang riskan dan perlu untuk kami soroti, sebab mereka adalah bagian dari masyarakat yang hidup dan terdampak sosial ekonominya akibat dari mangkraknya alun-alun Kota Kediri. Kenapa saya sebut begitu? Yang pertama, di lahan strategis mereka sebelum direlokasi di sekitaran Doha Plaza, mereka sempat mendapat omset yang cukup signifikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan dipindahnya direlokasi sekitaran Doha Plaza, mereka menyebut bahwa omsetnya turun signifikan dan bahkan ada sebagian besar dari total 97 PKL yang ada, hanya 10 yang mampu berjualan karena yang lain tutup. Karena alasannya kenapa? Modalnya tidak kembali untuk berjualan. Maka kami atas nama GMNI dan juga PMI yang mengatasnamakan diri kami Cipayung Mini akan kemudian terus menindaklanjuti bagaimana proses PKL ini agar mendapati dialog-dialog dan ruang terbuka untuk kemudian mendapat penjelasan langsung, maupun kalau perlu kita hadirkan PUPR ataupun kemudian pihak kontraktor, Disperindak dan DPRD agar kemudian mereka tahu persoalan dan duduk perkaranya seperti apa. Paling utama hemat kami yakni menyuarakan apa yang menjadi keresahan, penderitaan masyarakat pedagang kaki lima yang terdampak dari alun-alun yang mangkrak. Itu yang pertama. Kami hendak menyuarakan mulai per hari ini sampai ada kepastian mengenai nasib dari pedagang kaki lima setelah ini. Karena sudah ada ketetapan bahwa alun-alun akan dilanjutkan lagi 2025. Kalau dalam pengerjaannya secara umum itu selesai pada akhir tahunnya, artinya dari 2026 baru dapat beroperasi. Pertanyaannya, dari mana masyarakat PKL tadi menghidupi keluarganya? Itu pertama, alasan kita datang kemari. Yang kedua adalah mengenai silang sengkarut sebetulnya, apa sebetulnya yang terjadi, duduk perkara apa sebetulnya sehingga menjadikan proyek ini mangkrak. Karena di media itu tarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana, menyalahkan pihak A, pihak B, PUPR menyalahkan dari pelaksana, pengerja, pun sebaliknya dan seterusnya. Dikatanya konsultan dari pemasok barang itu dari PUPR, ini macam-macam. Saya kira itu kita dorong juga agar permasalahan kemangkrakan ini dapat diketahui dengan gamblang oleh masyarakat. Karena apalagi hampir 80% kemudian tiba-tiba putus kontrak. Saya kira kami juga mendorong untuk selesainya kasus tadi gamblang agar masyarakat Kota Kediri itu mengetahui duduk perkara semua apa yang terjadi.